Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul keimanan dan pelit dalam hati seorang hamba selamanya. Pelit dan iman itu dua hal yang kontradiktif, tidak mungkin bersatu. Kalau seorang imannya kuat, pelitnya pasti habis, terkikis. Kalau pelitnya besar, berarti imannya tipis. Karena tidak akan bersatu. Kata Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, wasadaqatu burhan. Sungguhnya sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Orang bisa ngomong banyak, tapi mana waktu diminta sedekah dia tidak mau bersedekah. Imannya enggak beres. Demikian juga Nabi SAW bersabda, tatkala Nabi menyerukan perkara-perkara yang butuh pengorbanan, Nabi buka dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seperti sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Kenapa? Berbuat baik sama tetangga butuh biaya. Tapi kalau dia iman kepada Allah, dia beriman ada hari akhirat, bahwasanya ada yang akan diganti oleh Allah pahala di akhirat kelak, maka ringan bagi dia untuk membagi sebagian hartanya kepada tetangganya. Kemudian kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya, karena muliakan tamu juga butuh biaya. Tamu datang, kita siapkan, kita jamu, ya, terutama hari pertama dia datang, ya. Falyukrim dhaifahu, kata Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa menjamu tamu. Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ya, telah datangkah kepada engkau tentang kisah para tamu Nabi Ibrahim? Siapa tamu-tamu tersebut? Malaikat. Malaikat yang menjelma menjadi manusia. Waktu bertamu kepada Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, izdakhalu alaihi faqalu salama. Kata Allah, mereka mengatakan, assalamualaikum wahai Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Qala salamun qaumun munkarun. Keselamatan juga kalian, bagi kalian wahai kaum yang saya tidak kenal. Karena Nabi Ibrahim baru pertama kali ketemu dengan mereka, tidak pernah kenal sebelumnya. Tamu baru, tidak punya hubungan persahabatan sebelumnya, tidak punya hutang budi sebelumnya. Baru kenal tatkala itu. Tapi apa kata Allah? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim segera pulang ke keluarganya, maka dia sembelih sapi yang gemuk. Kata Allah, ijlin samin. Dia sembelih sapi yang gemuk, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut, ternyata mereka tidak makan karena mereka adalah malaikat. Menjadi perhatian kita, Ibrahim alaihissalam baru pertama kali kenal mereka bertamu, yang dihidangkan sapi yang gemuk. Bukan ciplok telur, bukan ya. Bukan hidangkan kerupuk. Jadi luar biasa. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakin ada hari pembalasan, ada tamu kita muliakan. Hari pertama kita muliakan. Bahkan Allah mengatakan menjamu tamu 3 hari. Hari keempat ya tidak apa-apa. Masih bertahan lama kita boleh suruh pergi. Kamu harus punya tahu adab bertamu ya. Tetapi lihat bagaimana ya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ustaz, saya enggak punya sapi, enggak apa-apa kalau enggak punya sapi yang lainnya ya. Kalau enggak mampu apa boleh buat. Tapi kalau mampu kenapa pelit sama tamu ya. Kalau orang pelit, ada tamu datang dia menderita ya. Ya, saya mau bertamu ke rumahmu. Masya Allah. Waduh, repot ini sih dia. Sudah pusing gelisah dia. Ya silakan dengan berat hati. Iya, saya mau bawa anak-anak sama istri sama mertua ya. Pusing dia. Orang pelit pusing. Orang pelit terkadang bayangkan dia tersiksa ya. Dia tersiksa. Kalau ibunya sakit dia harus bayar biaya, berat dia setengah mati. Tapi kalau orang soleh beriman, ini kesempatan bagi saya masuk surga. Saya keluarkan biaya untuk ibu saya, untuk bapak saya. Tapi kalau orang pelit, dia punya uang, waduh, usaha saya habis semua buat apa? Bapak ibu saya yang sakit. Ya. Serba salah. Tidak mau dia bantu bapak ibunya yang sakit di rumah sakit, dia akan jadi bahan omongan orang-orang. Ini orang kaya, bapak ibunya sakit dibiarkan. Dia bantu dia menderita. Ya. Dia bantu dia menderita.